bahwa berjalan di atas muka bumi ini, entah berjalan kaki ataupun dengan kendaraan, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah taala yang disayang oleh Allah itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan tenang, dengan waspada dan hati-hati. Ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Andaikan ada orang-orang jahil ya berbicara kepada mereka, mereka selalu menjawabnya dengan selamat. Teman saya orang Filipina pernah mengatakan setelah dia tinggal sekitar 4 tahun di Indonesia, waktu itu kami sama-sama kuliah di Jakarta, dia lihat bahwa sering terjadi kecelakaan lalu lintas, tabrak lari dan seterusnya. Dia mengatakan, kami di Filipina jarang terjadi tabrakan. Saya bilang, masa? Ini kan umum. Dia bilang, iya, cuma saya melihat frekuensinya di Indonesia lebih tinggi daripada negara saya. Saya bilang, coba kira-kira kita analisa apa penyebabnya. Dia bilang, kami masih TK, diajarkan sebuah lagu. Jadi lagu pertama seperti kita balonku ada 5. Mereka lagu itu mengajarkan bahwa kalau mau menyeberang jalan, perhatikan 3. Ya, lihat, ya, perhatikan. Dia bilang kalau mau menyeberang jalan, yang pertama lihat, kemudian kalau kosong tenang, dengar. Jadi utamakan 2, lihat dan dengar. Yang ketiga, toleh kanan kiri. Kalau sudah aman, maju. Dia bilang sekitar itulah maksud dari lagu anak-anak mereka ketika diajarkan di TK. Sehingga semua orang sejak usia dini tahu kalau menyeberang, dan itu yang pertama. Lihat, dengar, tengok kanan kiri, baru kemudian jalan. Saya bilang kita di Indonesia hampir tidak ada seperti itu etikanya. Ya, mungkin anak-anak sekarang ya baby bus, ya, tontonan mereka dan seterusnya, itu pun jarang mengingatkan kalau mau menyeberang, lihat, tengok kanan kiri, kemudian dengar. Yang ada adalah sembarang, ya, tak gunakan mata, tak gunakan telinga, langsung aja. Ya, kadang-kala lampu sen itu belok kiri tapi dia belok kanan, ya, atau dia mau lurus tapi so sen kiri kanan dan seterusnya, seperti kejadian pagi ini. Ala kulli hal, kalau kita kembalikan kepada persoalan agama, bahwa jalan ini adalah hak bersama, hakun mustarak. Semua orang yang memiliki ini jalan. Karena jalan ini adalah jalan bersama, maka ketika kita berada di jalan raya, hak kita adalah hak pakai dan hak sementara. Yang lebih baik, yang lebih banyak hak di jalan raya itu adalah orang lain. Ya, kita cuma hak pakai sementara dan seluas yang kita jalan pada saat itu. Makanya bukan diukur hak jalan itu terhadap mewah tidaknya kendaraan yang kita pakai, ya, tapi semua orang, baik pejalan kaki, pesepeda, motor, mobil, ya, memiliki hak yang sama di dalamnya, ya. Dan kata Rasulullah SAW, fa'ti kulla haqqin haqqahu, maka, ya, berikanlah hak orang-orang itu menurut haknya, ya. Dan hak jalan raya di dalam sunnah Nabi SAW itu diatur, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, iyyakum wal julusa fit turqat, jangan kalian duduk-duduk di jalanan. Di waktu saat itu belum ada kendaraan, ya, wala motor, wala sepeda dan seterusnya. Tapi para sahabat Nabi suka nongkrong di pinggir jalan. Hari ini mungkin kita tidak nongkrong di pinggir jalan, tapi kan kita biasa parkirkan mobil sampai mengambil bahu jalan dan seterusnya. Tapi Nabi SAW sudah katakan, iyyakum wal julus fit turqat, jangan kalian duduk di jalanan. Kata para sahabat, malana min bud, wahai Rasulullah, kami itu tidak bisa tinggalkan untuk duduk nongkrong di pinggir jalan. Malana buddun, ya, ilal julus fit turqat, kami tidak bisa, wahai Rasul, ya, tempat kami yang enak duduk itu di pinggir jalan, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau, ya, kalian harus duduk di pinggir jalan, fati, ya,
kull haqqin haqqahu, ya. Maka berikanlah setiap hak, ya, terutama hak orang di jalan, hak-haknya, ya. Maka ditanya oleh para sahabat, apa itu hak-hak pejalan kaki, ya? Apa hak yang dimiliki oleh orang yang di pinggir jalan? Rasulullah SAW, ya, merinci, di antaranya adalah, ya, kaful adza, jangan membuat kecelakaan, la darara wala dirar. Jadi kita geng-gengan, geng motor, geng sepeda, ya, atau klub-klub, ya, Yamaha, Honda dan seterusnya. Itu Rasulullah SAW sudah pesankan, ya, kaful adza, jangan menimbulkan efek negatif, jangan menimbulkan bahaya. Ya, apatah lagi gengsi-gengsian karena berbeda bendera, berbeda apa dan seterusnya, hingga mengancam, ya, orang-orang di jalanan, itu bagaimana? Ya, dan Rasulullah SAW katakan, raddus salam, juga kewajiban bagi orang yang nongkrong di pinggir jalan adalah menjawab salam. Kalau ada orang yang menjawab salam, menjawab salam ini jemaah sekalian, ya, menjadi wajib. Adapun menyampaikan adalah sunnah. Ada orang disalamin dan dia menjawab waalaikumsalam, Nabi bilang dapat pahala 10. Ketika kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, kata Nabi dapat 20. Ada orang yang menjawab salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi dapat 30. Ya, jadi lebih panjang jawabannya dan lebih baik, semakin banyak pahala, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengawali kajian tentang jalan raya ini, ya, berikan hak-hak, ya, pengguna jalan. Ya, kita sangat prihatin, ya, hatta di kota Gorontalo ini, ya, hak pedestrian, ya, pedestrian itu adalah sesuatu yang langka untuk kita dapatkan. Ya, tidak ada lagi hak-hak para pejalan kaki. Kenapa? Ya, jalanan mereka sudah dirampas, ya. Yang pertama mungkin oleh got yang tidak pernah ditambal, ya kan? Ada tangki daa dan, ya, tangki yang besar sekali ini sejak corona sampai sekarang belum ditimbun. Padahal itu adalah hak para pedestrian untuk berjalan kaki di atasnya. Ya, kita tidak tahu kalau kenapa, apa TGR atau bagaimana. Ya, kita cuma bisa berdoa dan berharap semoga segera diberikan hak-haknya ini, ya. Tabrak lari yang terjadi ini bukan kecelakaan tunggal atau bukan satu faktor saja, kelalaian dari pengemudi. Termasuk bisa saja kita mengeluh tentang pedestrian. Tidak ada lagi hak bagi para pejalan kaki. Kenapa? Orang berjalan kaki hari ini, terutama di kota-kota kita, harus berebut jalan dengan para pengendara sepeda motor, berebut jalan dengan pengendara mobil. Padahal jalan yang di sini yang ada di garis putih di tengah ini bukan jalan para pejalan kaki. Di mana para pejalan kaki mereka lewat di trotoar ini, ya. Tapi apakah punya hak bagi trotoar? Ya, tidak ada jemaah sekalian dirahmati Allah. Kita bisa melihat dan boleh kita lihat kepada kasus tertabrak larinya itu. Adakah hak pejalan kaki yang telah disediakan di sana atau belum? Ini jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hak-hak pedestrian ini adalah hak dasar dari setiap warga negara yang harus disiapkan oleh siapa? Ya, tentu yang berkepentingan, yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Jadi ini yang pertama adalah himbauan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bagi kita pengguna jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sifat orang yang berjalan kaki itu, wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi melampaui batas. Kesombongan apa? Kadang-kala kita sombong dengan, ya, kendaraan atau tunggangan kita. Ya, mungkin karena modelnya terbaru ataupun harganya lebih, ya, itu bisa saja, ya, atau berbagai aksesoris lain. Padahal ketika kita berjalan di tengah jalan, bukan diukur hak-hak orang pengguna jalan itu dari mewah tidaknya kendaraan yang dia pakai. Ya, semua kita pengguna jalan raya, penggunaan kita adalah terbatas.
ya, terbatas waktu dan terbatas space. Sedangkan yang lebih banyak memiliki hak itu adalah orang lain. Ini yang harus disadari. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Apatah lagi bagi pengguna plat nomor khusus, ya, yang merasakan bahwa ya saya pakai strobo, ya, apalagi dengan lampu-lampu dan seterusnya, sehingga seenaknya, ya, dan seterusnya menghambat jalan orang lain dan seterusnya. Ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ketawaduan. Lihatlah kita seperti Nabi Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas muka bumi. Padahal beliau nabi. Yang kedua beliau raja. Yang ketiga dia dikawal oleh tentara yang sangat banyak. Nabi siapa? Nabi Sulaiman, ya, alaihi salam, ya. Nabi Sulaiman alaihi salam yang saat itu berada atau berjalan dengan kavaleri, ya, kavaleri yang berjalan, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya beliau itu, ya, istilahnya kan ini seperti si komo mau lewat, ya kan, sudah harus disterilkan jalan-jalan utama. Kenapa? Ya, kalau di Jakarta orang bilang ada si komo mau lewat. Saya tidak tahu ini siapa maksud si komo, yang jelas menjadi istilah, ya, kami para, ya, citizen, ya, masyarakat urban. Kalau kebetulan macetnya berlama-lama, sudah berapa kali lampu merah hidup, ya, mati hidup, tetap masih ditutup jalan, sehingga para pengguna jalan saling berbicara, yang, ya, ini karena si komo lewat, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lewat ini Nabi Sulaiman, nabi, raja, bukan hanya raja manusia, raja jin, ya, raja para hewan, bahkan ikan-ikan di laut dan seterusnya. Di waktu Nabi Sulaiman mau lewat, ya, Nabi Sulaiman pun mengultimatum kepada para pengguna jalan, ya, dari bangsa semut. Ya ayuhan naml, udkhulu masakinakum. Wahai sekalian para semut, masuklah kalian ke dalam, ya, lubang-lubang persembunyian kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai Sulaiman memecahkan, ya, memecahkan kalian, ya, semut itu seperti kaca. Jadi la yahtimannakum itu Al-Quran sendiri memberi sebuah pernyataan, jangan sampai kalian pecah, ya, karena dilihat dari sifat dari semut itu seperti kaca, ya, karena dia dibalut oleh kalsium seperti itu seluruh tubuhnya. Nah, jemaah sekalian, jangan sampai kalian dipecahkan oleh Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yashkurun. Dan kalian tidak merasa. Masya Allah, semut diberi hak oleh Nabi Sulaiman ketika beliau akan lewat. Jangan sampai semut diinjak. Dan ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala diutus, orang-orang yang mencontoh Nabi Allah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut setianya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang duluan berbicara. Lau halaka, ya, lau halakal bighalu fi nahri Furat la sa'alahu Umar. Kalau seandainya, ya, kalau seandainya ada seekor keledai yang terjun bebas ke dalam sungai Eufrat Irak, maka yang bertanggung jawab terhadap jatuhnya keledai itu adalah Umar. Kenapa? Karena Umar tidak menyediakan jalan yang bagus untuk keledainya. Untuk keledai ada pedestrian, apalagi untuk manusia, apalagi untuk kendaraan dan seterusnya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah sebuah hak yang besar, ya, yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh manusia. Bagaimana kita beradab, ya, kepada sesama manusia, kepada makhluk Tuhan, ya, di atas muka bumi ini. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di atas muka bumi, ya, dengan sombong. Yang kedua, jangan ugal-ugalan di jalan raya karena ingin menonjolkan siapa kita, ya. Kadangkala jamaah sekalian dalam sebuah konvoy atau dalam perjalanan kita itu kan over force, ya, so force, mau memperlihatkan
kekuatan dan pengaruh kita di jalan, ya. Biar orang tahu siapa yang sedang jalan ini, jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini jamaah sekalian dirahmati Allah, Umar radhiyallahu anhu sangat membenci pengguna jalan yang teatrikal, menampilkan siapa dia ketika dia berada di jalan raya. Riwayatnya dari mana? Ya, riwayatnya dari mana jamaah sekalian? Umar radhiyallahu anhu pernah melihat orang-orang yang berjalan, ya, artinya di jalan raya, tapi kondisi tubuh mereka itu artinya lunglai. Artinya Umar bertanya, siapa mereka ini? Orang-orang mengatakan mereka ini para qurra, para ahli qiraah. Sehingga karena dikenal dengan tukang baca Al-Quran, ahli qiraah, cara berjalan mereka pun terlihat seperti orang yang khusyuk, bukan orang yang berjalan sebagaimana biasanya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, irfa ra'sak, innal Islam laisa bimarid. Angkatlah kepala kalian, berjalanlah tegak, jangan runduk-runduk begitu. Karena sesungguhnya Islam ini bukan agama yang dianut oleh orang-orang yang sakit. Dalam arti, kita punya penampilan-penampilan khusus di ruang publik. Kita punya penampilan-penampilan khusus di dalam ruang-ruang privat kita, di dalam komunitas kita. Bagaimana seandainya cara duduknya, cara berdirinya, cara jalannya, tapi itu di ruang privat. Ketika kita datang di ruang publik, jalan raya, maka sikap kita harus sama. Ya, mungkin kita di komunitas kita, ya, di keanggotaan kita, kita orang yang paling dihormati, kita orang yang paling disegani, yang seolah-olah kalau kita lewat tabe-tabe, ya, hormat-hormat, ya, bukan hanya satu tangan, pakai dua jo, kalau boleh, ya, hormat-hormat, ya, runduk-runduk. Itu di dalam komunitas dan ruang privat kita. Tatkala kita datang di depan, ya, ruang publik, berlakulah kita seperti orang-orang yang mengikuti etika publik di dalam berkendara. Jadi jangan merasa kita bahwa unik, bahwa kita adalah privilege, ya, kita adalah orang khusus, ya, atau kita difasilitasi, kita dibela dan seterusnya. Tidak, jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini ruang publik. Ini adalah ruang kesempatan kita untuk berjalan bersama. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya, angkat kepalamu. Mau jadi belakang dua, tapi dari ruang yang belakang itu sebagai betul. Iya, teman-teman itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah mau bawa di mobil juga. Ini kunci. Saya hidup mobil. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di etika jalan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang lain yang merasa aman dari lisan dan tangannya. Ya. Ini hadis sebenarnya berlaku ketika kita hidup bertetangga, berkawan, tapi hadis ini juga berlaku di dalam jalan raya. Kita harus menjamin keselamatan orang-orang di sekitar kita. Ya, kadangkala kita orang ini sedang batuk atau sedang pilek, maka ketika orang baluda, menepilah, ya, baru baluda. Jangan mentang-mentang malam hari semprot. Yo, padahal di belakang kita banyak juga para pejalan, para orang di motor, ada orang juga yang kasih yang tidak pakai helm, ya. Yo, mandi uap itu orang di belakang. Ya, mandi uap orang di belakang. Ya, artinya kata Rasulullah SAW, la darara wa la dirar. Seorang itu tidak boleh menimbulkan bahaya dan menyebabkan bahaya kepada orang lain. Ya, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba, ya, li akhihi ma yuhibba li nafsi. Hingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, etika kendaraan yang memang kita adalah pengguna terbesar dan memang harus berakhlak. Ya, banyak dicela orang buang sampah di jalan raya,
ya dari mobil. Kadangkala mobil mewah tidak juga menggambarkan kemewahan dan peradaban pemiliknya, ya. Sembarang dia lempar kulit kacang atau apa, padahal ini jalan protokol dan seterusnya, ya. Kemudian buang ludah juga, tidak lihat-lihat di kaca spion ada orang banyak di belakang dan seterusnya. Ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, harus berakhlak di atas, ya, jalan atau di atas roda ini. Rasulullah SAW dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu, wahai Muhammad, di atas akhlak yang azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang mulia. Kata para ulama, seharusnya ayat itu sesungguhnya engkau berada di atas agama yang mulia. Di atas agama yang mulia, tapi Allah menyebut agama ini akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji itu agama yang terpuji. Maka kalau kita termasuk penganut agama, bahkan sindiran orang-orang liberal, kalian ini termasuk orang yang mabuk agama. Kalau kita memeluk agama ini bahkan mabuk terhadap agama, ya, maka seharusnya kita lebih mabuk terhadap akhlak, ya, dan perilaku, termasuk ketika kita keluar dari rumah kita dan seterusnya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika keluar rumah, ya, ini khusus para muslimah, ya, ketika berada di kendaraan, bahwasanya ketika engkau berada di kendaraan, maka sebenarnya engkau seperti orang yang di pasar, di luar rumah dan seterusnya. Oleh karenanya para wanita, walaupun engkau berada di dalam mobil, tetap juga harus persiapkan, ya, busana atau hijab, ya. Dengan para suami pun seperti itu, ya. Artinya tetap siapkan pakaian dan seterusnya. Ya, kita mengetahui bahwa cuaca kota kita ini kadang-kala gerah dan seterusnya. Kadang orang buka baju, ya kan, biar so ada AC memang masih panas dan seterusnya. Tapi kita harus sadar suatu saat orang akan melihat kita dan seterusnya. Apalagi orang kaca mobil itu tidak riben-riben amat. Misalnya selama dia mulai pudar, ya, kelihatan dari luar. Rasa bagaimana itu dapat lihat orang kalau cuma bertelanjang dada, ya, tidak pakai baju dan seterusnya. Oleh karenanya para wanita ketika memasuki mobil, walaupun mobil pribadi kita, ya, berpakaianlah yang sopan. Ya, kita mengetahui bahwa ketika sudah dilingkupi, so pakai DP gorden, so pakai DP ribbon, tidak terlihat, oke lah, mungkin tidak pakai jilbab di dalam dan seterusnya, itu hak privasi dia. Tapi sebagai seorang muslimah, tetap juga dia harus siapkan hijab dan seterusnya. Sebab bisa saja mobil ini kempes, bisa saja mobil ini mogok di jalan dan seterusnya, yang mengharuskan kita keluar dari tempat itu dalam keadaan berbusana rapi. Ya, bukankah tidak sedikit kejadian ketika orang menemukan orang di dalam mobil itu tidak pakai baju dan celana. Ya, wa yazubillah. Kalau orang mau dapat seperti itu, bagaimana keadaan kita dan seterusnya. Ini jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, ketika keluar dari rumah hendaklah memperhatikan, ya, busananya, ya. Sebab syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'a aura, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat. Ketika dia keluar dari rumah, maka syaitan membungkusnya, menjadikan dia indah dipandang dan seterusnya, ya. Maka dia harus tahu ketika dia berada di luar rumah, dia harus memiliki sebuah etika yang khusus, ya, artinya dia harus menutup juga seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Wallahu taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekian etika di jalan, ya, yang ingin kami ketengahkan, namun terbatasnya waktu, ya. Kami juga menerima pertanyaan, ya, dari netizen maupun para jacker sekalian mengenai tabrak lari, ya, yang kita komentari. Wallahualam, sudah dapat dari orang atau belum? Sudah? Ya, alhamdulillah. Ini artinya kita mengapresiasi, ya, kepada, ya, petugas dan seterusnya yang cekatan, yang tanggap terhadap persoalan ini. Sebenarnya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya sebenarnya lagi cari statistik berapa kejadian, ya. Kalau waktu saya masih tinggal di Kota Palu, itu di pinggir jalan biasa tak tulis itu. Gampang kita orang akses,
mulai masuk tahun 2023 misalnya, seberapa orang yang mati di jalan, seberapa itu kejadian tabrakan, seberapa, ya, sehingga itu jadi warning di orang ke sana kemari. Makanya kita di dalam kota juga ini merasa aman-aman aja, tidak pernah ada kejadian begitu. Ya, padahal statistik mungkin secara daerah lah, provinsi, itu tidak tahu berapa kejadian setiap bulannya, dan wallahualam kita tidak pernah tahu. Ya, harusnya boleh artinya dipampang lah, biar cuma tulis sama dengan skor poin main bola begitu, kita tulis ke sana tewas sekian, ya kan, tabrak sekian dan seterusnya, supaya orang di jalan, jangan moka 3 atau ya berikutnya dan seterusnya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya tidak memiliki statistik yang mungkin bisa diulas pagi hari ini seberapa kejadian ini. Namun yang menarik, kepada para pelaku tabrak lari ini, ya, kenapa sobat tabrak kemudian lari lagi? Ya, dan ini ada dua, tabrak orang, tabrak kendaraan. Orang bilang kalau tabrak orang biasanya penyoknya keluar, kalau tabrak kendaraan penyoknya masuk ke dalam. Ya, tapi kalau kendaraan juga tabrak orang ya bisa, iya kan, parah dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tabrak lari ini merupakan kejahatan luar biasa sebenarnya. Ya, mau di Barat, di Amerika maupun di Indonesia sendiri. Ya, kejadian ini jamaah sekalian dirahmati Allah adalah sebuah tindak pidana. Ya. Walaupun saya melihat ya paling cuma 6 tahun, ya. Kadangkala DP pidana 6 tahun. Padahal ini so hilang orang penyawa, wa yazubillah. Ya kan? 30 juta DP denda, 6 tahun jamaah sekalian dirahmati Allah taala. Dan itu ada di undang-undang di Indonesia nomor 22 tahun 2009. Ya, pengemudi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas diwajibkan untuk berhenti dan berikan pertolongan pada korban dan memberikan nomor identitas. Ya, sebenarnya ini tugas penyuluhan dari Sabara atau kepolisian atau siapa, bukan tugas susah, tapi biar juga karena orang berbicara ini kita sosialisasi juga ini undang-undang. Ya, seharusnya ya yang terlibat dalam kecelakaan itu, kalau dia menimbulkan korban, maka yang pertama dia harus tolong dulu DP korban. Ya, bawa tolong korbannya, ya, larikan dia ke rumah sakit. Bahkan sopirnya ini jamaah sekalian pun harus memberikan identitas, ya, KTP atau SIM, ya, kepada petugas yang ada di tempat itu atau mungkin di polsek yang dia lewati. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah, dan ini waktunya tidak boleh kurang dari 46 jam. Ya, jadi dia harus melapor bahwa dia tabrak di sini dan seterusnya. Ya, dan pelanggaran ini saya lihat ya memang paling DP 12 juta, kurungan 6 bulan. Kalau tabrak lari tidak bertanggung jawab, dia cuma 6 tahun, DP denda 30 juta dan seterusnya. Kita bisa lihat padahal betapa mahal itu nyawa, ya, orang-orang kehilangan. Walaupun memang kadangkala di jalan raya kejadian tersebut terjadi, dapat terima itu asuransi, ya, 50 juta kalau korban nyawa toh. Iya kan? Cuma setiap orang yang terima itu santunan, dorang jaga bilang ini uang tidak bisa lagi mengembalikan nyawa yang sudah pergi. Ya, orang-orang yang dicintai yang sudah pergi dan seterusnya. Dan ini jamaah sekalian, seandainya dialami oleh orang-orang yang tabrak lari itu, ya. Tapi kita tahu juga psikologis dari orang yang tabrak lari, pasti dorang takut dan panik. Ya, syukur-syukur kita ini tidak pernah lagi menghakimi masa. Tapi di beberapa tempat memang beralasan dorang mau lari, ya, karena dia bilang kalau tidak mau lari ini mati ditampak. Kan? Ya, jemaah sekalian dirahmati Allah, ketakutan, panik dari pelaku tabrak lari ini, ya, ataupun takutnya dia terhadap konsekuensi hukum. Padahal di semua jalanan raya ini sobanya CCTV, sehingga walaupun dia lari dari hukum tetap mau dapat. Ya, artinya ya so canggih saat ini. Dan memang ini faktornya adalah kurangnya kesadaran, ya, tanggung jawab. Bisa juga orang yang tabrak lari ini mungkin sudah mabuk, ya, sudah so ngantuk, ya. Dan hari ini juga biasanya ya handphone, nyetir sambil update status dan seterusnya. So banyak kejadian itu.
Ya, saya pribadi sotako itu mau buka HP sementara menyetir, ya, walaupun cuma di lorong masuk ke rumah saya, ya, sebab pernah mbak angkat telepon kalau ada setir, tiba-tiba saya jatuh di got. Tapi ini kejadian kecelakaan tunggal, kebetulan masih di depan rumah. Ya, untung tetangga semua datang dan mbak angka itu mobil yang masuk got itu. Sejak saat itu, ya kita ya tidak boleh lagi menggunakan handphone, ya, ketika sedang jalan. Ya. Syukur-syukur hari ini handphone terintegrasi wifi-nya atau bluetooth-nya sehingga kalau dia bunyi, serta baca di layar dan tinggal angkat. Ya, itu mungkin bisa yang hands-free seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam kesempatan ini bagaimana sebenarnya supaya kita terhindar dari kejadian atau tabrak lari ini? Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang paling utama itu adalah menepati rambu-rambu lalu lintas. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amr. Nah, ulil amr kita di jalan raya itu lampu merah. Ya, tanda-tanda rambu lalu lintas itulah ulil amr. Orang yang tidak taat terhadap lampu merah, tidak taat terhadap ulil amr. Padahal Al-Quran menyuruh kita untuk taat kepada ulil amr. Ya, oleh karenanya jamaah sekalian, ya, perlu bagi kita sekalian untuk memahami serta mengamalkan sama-sama hal seperti ini. Memang godaannya besar. Kadang-kala di lampu merah tidak ada petugas, kong jalan kosong, ya terobos jo ini, iya kan? Ya sudah, kalau belok kiri kan kadang-kala belok kiri dibolehkan, ya di beberapa perempatan, ya kan pernah itu orang dapat tilang begitu. Itu tahu lampu merah tahu. Baru siapa lewat, dia bilang saya tidak lihat Pak Polisi. Saya tidak lihat Pak Polisi di sana dan seterusnya. Ini jelas sekali dirahmati Allah Ta'ala, ya, yang perlu kita prihatin, ya, tentu kepada kejadian yang kemarin menjadi viral di Gorontalo. Kita juga turut ya prihatin belasungkawa dari Jacob ini kepada keluarga dan korban, ya. Kemudian yang kedua, ya, semoga hal ini menjadi pelajaran, direview kembali kepada para pemangku, kepada para petugas. Yang pertama, tentu saya juga menghimbau agar hak-hak pejalan kaki itu diperhatikan lagi di kota kita. Ya, dan saya prihatin, takut sekali kalau berjalan di sini. Ya, coba kita seandainya jalan kaki dari sini ke UNG. Ya, padahal ini jalanan paling banyak mahasiswa dan mahasiswa lewat. Ya, tapi kita para pejalan kaki berebut jalan dengan motor mobil. Ya, pedestrian orang tidak ada. Ya, intoran pegot selama tidak tambung-tambung. Iya kan? Itu pun kalau sudah ditambung masih banyak gundukan-gundukan besar, tidak nyaman mau lewat situ. Ya, masih ada besi-besi yang mengancam pejalan dan seterusnya. Ini sebuah ancaman. Jadi horor jalan raya kita. Ya, belum lagi ya belum ada kesadaran dan dari kita sekalian. Ini padahal hal-hal yang dianjurkan juga oleh agama, adab, kesompanan dan semua ini ya bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau tanggapan, tafadhol, saya kembali lagi. Ya, materi ya yang sangat bermanfaat untuk kita sekalian, khususnya adab-adab dalam berkendara dalam sehari-hari yang kadang kita lupa untuk mengamalkan hal ini. Ya, kita mungkin sudah tahu, akan tetapi terkadang hati ini biar Jo tidak apa-apa.